Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok belum kompak ya jawab salamnya? Yang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat ya, meskipun di pagi-pagi hari ini kita sudah melaksanakan pelajaran, tapi kita harus tetap semangat. Nah, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bisa dipimpin oleh ketua kelasnya? Silahkan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah ya. Sekarang ibu absen dulu ya. Nah, sebelum ibu absen, siapa nih yang nggak masuk hari ini? Mungkin ada yang nggak masuk? Ya, siapa? Mbak Ani. Oh, yang tadi yang sakit ya? Oh iya. Yang lain masuk semua kan? Alhamdulillah. Oke, ibu tutup dulu ya absennya ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk pelajaran nih, kita ulas kembali ya pelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu. Masih ingat nggak? Nah, kalau masih ingat, siapa nih yang mau jawab? Iya, Mas. Akidah Islam. Oh iya benar, kita kemarin membahas tentang akidah Islam. Ada yang tahu nggak akidah Islam itu apa? Akidah apa artinya? Iya benar, jadi akidah itu artinya ikatan atau perjanjian. Oke, menurut istilah adalah keyakinan di dalam hati kita, itu yang namanya akidah. Nah di sini akidah itu sumber-sumbernya ada dua, apa aja? Al-Quran dan hadis, ya benar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat Allah. Kalian sudah belajar semua kan di rumah? Masa ada yang nggak belajar kemarin? Ada. Kenapa Mas nggak belajar? Ngantuk? Ya belajarnya sebelum ngantuk ya. Jadi setelah sholat maghrib kita harus membuka pelajaran kita belajar dulu apa yang besok mau kita pelajari. Jadi kita nggak ngantuk. Oh ya, diterapkan ya nanti ya. Ya, oke. Sekarang Ibu mau tanya nih. Sifat-sifat Allah itu dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Dibagi menjadi tiga. Ya, benar. Apa aja? Sebutkan. Satu. Apa? Sifat wajib bagi Allah. Yang kedua, sifat mustahil atau sifat muhal bagi Allah. Yang ketiga, ya, sifat jaiz bagi Allah. Benar sekali. Nah, sekarang kita bahas sifat wajib bagi Allah nih. Siapa nih yang tahu sifat wajib bagi Allah? Ya, sifat yang dimiliki Allah. Iya, benar sekali. Jadi, sifat wajib bagi Allah itu sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Sifat ini tuh benar-benar dimiliki, hanya dimiliki oleh Allah gitu ya. Sifat wajib bagi Allah ini ada berapa? Ada berapa? Ada 20. Tahu kan? Ya. Oke, sekarang kita simak video berikut ini ya. Oke, dilihat sama-sama ya. Fokus, dilihat videonya. Oke, silahkan dilihat.
menyaksikan video yang tadi? Sudah hafal semua? Sudah hafal lah ya. Dari kecil kan sudah dipelajari gitu. Apalagi yang cowok, biasanya habis azan gitu biasanya ujiannya pakai lagu sifat-sifat wajib bagi Allah. Oke, sekarang kita bunyikan ya sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Wujud kidam bako mukhallafatul lil hawadisi iyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradah ilmun hayyan sama basar kalam qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakalliman Allahu wujud. Oke, hafal semuanya kan? Nah, sifat wajib bagi Allah ini ternyata dibagi menjadi beberapa kelompok loh. Ada yang tahu nggak dibagi menjadi berapa kelompok? Menjadi 4, ya. Yang pertama yaitu sifat wajib bagi Allah yang nafsiyah, benar. Yang kedua yaitu sifat wajib bagi Allah yang salbiyah. Yang ketiga ma'ani. Yang keempat ya maknawiyah. Pengertian dari sifat nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah semata, yang termasuk di dalam sifat nafsiyah ini hanya satu. Ingat-ingat ya, hanya satu, yaitu yang wujud, yang artinya ada. Itu termasuk ke sifat nafsiyah. Yang kedua yaitu sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu artinya sifat yang menolak segala sesuatu yang tidak patut atau tidak layak bagi Allah. Karena apa? Karena Allah kan maha sempurna. Jadi apapun yang tidak layak untuk Allah tidak boleh disandarkan kepada Allah. Nah, sifat salbiyah ini bisa dikatakan sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Yang termasuk sifat salbiyah yaitu sifat-sifat yang mulai dari nomor 2, yaitu qidam, baqa, mukhallafatul lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Jadi ada 5 ya, ada 5. Yang ketiga sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini berarti sifat yang ada pada Allah yang sesuai dengan kesempurnaannya. Nah, sifat ma'ani ini juga dimiliki oleh makhluknya loh. Ya, cuma ada perbedaannya nih ya. Kalau sifat ma'ani yang didasarkan kepada Allah itu sifatnya tidak terbatas. Sedangkan kalau makhluknya itu terbatas. Ada yang tahu nggak contohnya apa? Contohnya yaitu Allah Maha Hidup. Manusia juga hidup kan? Ya, hidup kan? Nah, Allah Maha Hidup, tapi Allah itu hidupnya selamanya. Dan Allah tidak akan pernah mati. Sedangkan manusia juga hidup. Sekarang ini kita hidup kan ya. Tapi suatu saat nanti kita akan meninggal. Nah, yang termasuk dari sifat ma'ani ini ada 7. Apa saja? Qudrah, iradah, ilmun, hayyan, sama, basor, kalam. Ada 7 ya, ingat-ingat ada 7. Oke, bisa dipahami ada berapa? 7, ya benar sekali. Oke, sekarang yang keempat yaitu sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah adalah sifat yang selalu ada pada zat Allah. Sifat ini itu beriringan dengan sifat maknawi tadi. Kalau ada sifat maknawi, selalu ada sifat maknawiyah. Seperti contohnya, maknawi artinya kuasa gitu ya. Kuasa. Nah, kalau di maknawiyahnya menjadi maha kuasa. Allah itu maha kuasa. Di sifat maknawiyah ini juga ada 7. Ya, yang pertama yaitu
qadiron, muridan, ilmun, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Jadi ada 7. Oke, yang pertama, wujud. Wujud itu artinya ada. Ditulis ya, biar ingat. Nomor 2, yaitu kidam. Artinya, ada yang tahu? Dahulu. Ditulis ya mas, ditulis ya, biar ingat. Terus selanjutnya yaitu bako. Bako itu artinya kekal. Allah itu maha kekal. Yang keempat ya, itu mukhalafatu lil hawadisi. Mukhalafatu lil hawadisi itu berbeda dengan makhluknya. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Meskipun tadi Allah itu maha hidup, manusia juga hidup, tapi hidupnya Allah sama hidupnya manusia itu tidak sama. Jadi tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Berikutnya qiyamuhu binafsihi. Artinya berdiri sendiri. Jadi Allah itu berdiri sendiri ya, nggak ada yang bisa menandinginya. Apa jadinya kalau kita memiliki dua Allah? Dunia ini tuh tidak mungkin diciptakan gitu. Jadi Allah itu berdiri sendiri, tidak ada yang menyamainya. Selanjutnya yaitu wahdaniyah. Wahdaniyah itu artinya maha esa. Selanjutnya kudroh. Kudroh itu artinya kuasa. Kemudian irodah. Irodah itu artinya berkehendak. Allah berhak berkehendak gitu ya. Yang selanjutnya yaitu ilmun. Ilmun itu artinya mengetahui. Selanjutnya hayah. Hayah itu artinya hidup. Sama artinya mendengar. Selanjutnya basiron. Basiron artinya melihat. Ya, melihat ya. Ingat-ingat. Oke, selanjutnya yaitu kalam. Kalam itu artinya berfirman. Selanjutnya qadiron. Yang tadi kudroh. Artinya kuasa. Nah, sekarang qadiron artinya yang maha kuasa. Kemudian muridan. Yang tadi kan irodah artinya berkehendak. Nah, sekarang muridan nih. Artinya yang maha berkehendak. Jadi sifat maknawi sama maknawiyah itu sebenarnya sama, cuma di depannya itu yang maknawiyah dikasih yang maha. Oke ya, selanjutnya aliman. Yang tadi ilmun. Nah, sekarang aliman itu artinya yang maha mengetahui. Selanjutnya hayyan. Tadi hayah, hidup. Nah, sekarang hayyan, yang maha hidup. Pinter. Terus kemudian selanjutnya sami'an. Tadi sama ya, sama. Terus sekarang sami'an. Tinggal dikasih yang maha. Tadi sami'an itu artinya mendengar. Nah, sekarang dikasih yang maha mendengar. Terus basiron. Basiron tadi berasal dari kata basor, yaitu yang artinya melihat. Mutakalliman. Ini yang terakhir ya, yang terakhir. Mutakalliman itu artinya yang maha berfirman. Ya, diingat-ingat ya perbedaannya maknawi sama maknawiyah. Nah, sekarang sifat bagi Allah yang kedua yaitu tadi sifat mustahil. Apa sih sifat mustahil bagi Allah itu? Ada yang tahu artinya nggak? Gimana? Ya, sifat mustahil bagi Allah itu sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Jadi Allah itu tidak mungkin memiliki sifat ini. Sifat ini tuh yang harusnya dimiliki oleh makhluknya Allah. Nah, sifat mustahil bagi Allah ini ada 20. Sifat kebalikannya ya, kebalikan dari sifat wajibnya Allah. Sama-sama 20, tapi ini sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama yaitu adalah Adam. Adam ini artinya ada. Kalau Allah tidak ada, nggak mungkin dunia ini juga ada. Jadi Allah itu tidak mungkin tidak ada. Yang kedua yaitu hudud. Nah, di situ di LKS ditulisnya fana ya, artinya rusak. Nah, itu kebalik. Hudud itu artinya baru. Tadi kan yang kidam itu artinya terdahulu. Jadi nggak mungkin kan Allah itu ada yang baru, kan Allah sudah
dari dahulu gitu. Yang ketiga yaitu fana. Fana itu artinya rusak, kebalikannya dari bako. Bako artinya kekal. Nah, ini kebalikannya yaitu rusak. Allah tidak mungkin rusak, sedang karena Allah itu maha kekal. Selanjutnya yaitu mumatsalatu lil hawadisi, artinya serupa dengan makhluknya. Selanjutnya qiyamuhu bi ghairihi, artinya berdiri dengan yang lain. Selanjutnya yaitu ta'adud yang artinya berbilang. Ajzun artinya lemah. Kemudian karohah artinya terpaksa. Selanjutnya jahlun artinya bodoh. Mautun artinya mati. Sumun artinya tuli. Umyun artinya yaitu buta. Bukmun artinya bisu. Selanjutnya yaitu ajizan. Ini kembali lagi ya seperti yang awal. Ajizun artinya lemah. Nah, sekarang ajizan artinya juga lemah. Dat yang lemah. Terus mukarohan artinya yaitu terpaksa. Jahilan artinya zat yang bodoh. Mayitan artinya zat yang mati. Kemudian asamu artinya tuli. Kemudian akma artinya buta. Yang terakhir yaitu abekam artinya bisu. Oke, semua sudah ada 20. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat Allah yang ketiga, yaitu sifat jais. Ada yang tahu nggak sifat jais itu apa? Sifat kebebasan Allah. Maksudnya gimana itu kebebasan Allah? Kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunyinya gimana tuh? Kan ada gimana? Fi'lu kulli mumkinin autar kuhu. Artinya Allah itu berkehendak atau tidak berkehendak. Apa yang dikehendaki Allah maka akan terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah juga akan terjadi. Nah, di dalam buku paket kalian, di situ sudah ada dalil akli maupun nakli ya. Bisa dibaca sendiri nanti ya. Untuk mempersingkat waktu, sekarang Ibu bagi kelompok. Ya, dibagi menjadi 4 kelompok. Untuk barisan yang sebelah selatan, kelompok 1, yang tengah, kelompok 2, sebelahnya lagi kelompok 3, dan yang sebelah utara itu kelompok 4. Oke, sudah berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Sekarang Ibu kasih perintah ya. Untuk kelompok pertama, yaitu berdiskusi membahas tentang sifat wajib bagi Allah. Untuk kelompok 2, yaitu membahas tentang pembagian kelompok dari sifat wajib bagi Allah. Yang ada 4 tadi ya. Itu dibahas, silahkan didiskusikan bersama dengan kelompoknya. Untuk yang kelompok 3 itu berdiskusi tentang sifat muhal bagi Allah. Dan kelompok 4 membahas tentang sifat jais Allah. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Oke, waktunya sudah habis. Semua sudah siap ya? Kelompok pertama sudah siap? Sudah. Perwakilan, berdiri saja di situ. Gak apa-apa. Menjelaskan apa yang kalian ketahui tentang sifat wajib bagi Allah. Ya, silakan. Oke, kasih tepuk tangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sifat wajib bagi Allah itu sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Bahkan makhluknya aja tidak memiliki sifat itu gitu. Ya. Dan sifat wajib bagi Allah itu ada 20 yang harus kita hafalkan ya. Tadi kan Ibu kasih PR buat menghafalkan 20 sifat-sifat wajib Allah. Oke, mungkin yang lain dari kelompok lain ada tanggapan tentang apa yang telah didiskusikan oleh kelompok 1? Oh ya, gimana? Oke, terima kasih. Gimana kelompok 1? Sudah ya? Bisa diterima ya masukan dari kelompok-kelompok yang lain? Oke, kelompok kedua. Sekarang, kalian
perwakilan ya, perwakilan berdiri untuk menjelaskan tentang 4 kelompok dari sifat wajib bagi Allah. Oke, kasih tepuk tangan. Jadi sifat wajib bagi Allah itu dikelompokkan lagi menjadi 4 ya. Yang pertama nafsiyah, yang kedua yaitu salbiyah, dan yang ketiga itu ma'ani, dan yang keempat itu ma'nawiyah. Oke, masih harus diingat-ingat ya, karena ma'ani sama ma'nawiyah itu agak sama, nanti takutnya kebalik. Selanjutnya kelompok yang keempat, silahkan. Oke, kasih oplos. Oke, sifat mustahil bagi Allah itu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Sifat ini tuh balikannya dari sifat wajib bagi Allah. Sifat mustahil juga dibagi menjadi 20. Langsung ke kelompok yang terakhir. Silahkan. Oke, kasih aplaus. Sifat jais bagi Allah. Sifat jais bagi Allah itu sifat kebebasannya Allah. Seperti contohnya, ketika Allah berkehendak untuk kita selamat dari kecelakaan, maka kita akan selamat. Nah, ketika Allah tidak berkehendak untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itu tidak akan mungkin terjadi kepada kita. Oke, setelah itu silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing ya? Sekarang Ibu mau tanya nih, ada nggak di sini yang belum paham tentang materi yang telah kita pelajari hari ini? Kalau belum mengerti atau belum paham, silahkan ditanyakan. Sudah paham semua? Sudah, alhamdulillah. Sekarang Ibu kasih pertanyaan ya. Sifat jais bagi Allah itu ada berapa? Ada 1. Fi'lu kulli mumkinin autar uhu. Atau Allah itu bebas berbuat atau tidak berbuat sesuai kehendaknya. Nah, pertanyaan berikutnya. Buat mbak-mbak yang pojok, kok diam-diam aja? Pertanyaannya, sifat wajib bagi Allah itu dikelompokkan menjadi berapa dan sebutkan apa saja. Ada 4, iya benar Pak. Apa saja? Ya, nafsiyah, kemudian salbiyah, terus ma'ani, dan yang terakhir ma'nawiyah. Pertanyaan selanjutnya, apa kebalikan dari sifat qiyamuhu binafsihi? Qiyamuhu binafsihi itu berdiri sendiri. Kebalikannya yaitu, ya, ada yang tahu? Qiyamuhu bighairihi. Iya benar, 100 ya. Jadi kebalikan dari sifat qiyamuhu binafsihi yaitu qiyamuhu bighairihi, yang artinya berdiri dengan yang lainnya. Nah, pertanyaan terakhir nih. Gampang banget. Kebalikan dari sifat hudud. Apa? Sifat hudud. Sifat hudud artinya baru. Kebalikannya yaitu sifat qidam. Benar Mas, 100 buat Masnya ya. Kebalikan dari sifat hudud itu sifat qidam. Hudud itu baru, sedangkan qidam itu terdahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum saya akhiri, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.